Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kembali lagi ya di pelajaran tematik. Kita masih di tema 8 yaitu daerah tempat tinggalku. Dan kita sudah masuk di subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Pelajaran yang pertama, ilmu pengetahuan alam. Materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam yang pertama yaitu gaya memiliki hubungan terhadap gerak suatu benda. Yang pertama, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Contohnya, Made menendang bola ke arah gawang, Fitri memindahkan buku ke rak buku, dan Jonas mengayuh sepeda. Kemudian yang kedua, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya, Jonas mengoper bola yang baru diterima dari temannya. Pemain bola voli mengembalikan bola ke arah lawan, dan ayah memutar arah mobil yang dikendarainya. Kemudian yang ketiga, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi lambat atau berhenti. Contohnya, Jonas mengerem sepeda yang melaju, Made menangkap bola, dan Dedi menahan gerakan bola dengan kakinya. Kemudian yang keempat, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, Maria membuat mainan dari plastisin, ibu memotong kue dengan pisau, dan ayah membuat guci dari tanah liat. Perhatikan gambar berikut. Apa pengaruh gaya terhadap benda yang ditangkap oleh penjaga gawang? Nah, pengaruh bendanya yaitu gaya dapat membuat benda bergerak menjadi lambat atau berhenti. Pembelajaran yang kedua yaitu menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya dapat menimbulkan perubahan gerak atau kecepatan pada sebuah benda. Gaya mempengaruhi gerak suatu benda. Kalian perhatikan gambar berikut ya. Bola basket dapat masuk ke keranjang lawan jika diberikan gaya. Pelajaran yang kedua, bahasa Indonesia. Materi pembelajaran bahasa Indonesia yang pertama yaitu menentukan peran tokoh dalam teks fiksi. Berdasarkan peran di dalam teks fiksi, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang senantiasa diceritakan sepanjang cerita dan tokoh yang mempengaruhi alur. Kemudian tokoh tambahan yaitu mendampingi tokoh utama dan hanya muncul sesekali dalam alur dan konflik cerita. Pembelajaran yang kedua yaitu menentukan watak tokoh pada teks fiksi. Teks fiksi memiliki tokoh utama dan tokoh tambahan. Setiap tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda-beda.
Ada tokoh yang memiliki sifat baik, namun ada juga tokoh yang memiliki sifat tidak baik. Untuk mengetahui watak tokoh, kita harus membaca cerita sampai akhir. Ketika membacanya, fokuskanlah pada alur dan konflik yang dihadapi oleh tokoh tersebut. Pembelajaran yang ketiga, mengelompokkan tokoh dalam teks fiksi. Dalam teks fiksi, terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Di dalam cerita, tokoh utama tersebut dapat dikelompokkan kembali menjadi tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh tambahan hanya sesekali muncul di dalam cerita. Tokoh tambahan tidak mengubah alur cerita dan hanya menjadi pendukung dalam cerita. Kemunculannya pun lebih jarang dibandingkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Selanjutnya, pembelajaran yang keempat, menjelaskan peran tokoh dalam teks fiksi. Ayo ingat kembali peran tokoh dalam suatu teks fiksi. Ada tokoh yang berperan sebagai tokoh protagonis, antagonis, ataupun tokoh tambahan. Ketiganya dapat dibedakan dari kemunculannya pada alur dan konflik dalam cerita. Perhatikan cuplikan cerita teks fiksi berikut. Si tengah kebingungan, sementara angin masih bertiup kencang, menerbangkan lebih banyak lagi atap pondok mereka. Ia menoleh ke kamar kakak tertua, tapi kamar itu kosong. Mungkin kakak masih berada di kebun. Ayo kita cari kakak. Ia pun menggandeng si bungsu pergi ke kebun. Nah, si tengah berperan sebagai tokoh protagonis karena berada di dalam konflik dan alur cerita. Tokoh kakak berperan sebagai antagonis yang menjadi lawan main dari si tengah. Sedangkan si bungsu adalah tokoh tambahan yang menjadi penghias cerita tersebut. Pembelajaran yang kelima, mengidentifikasi tokoh dalam teks fiksi. Dalam sebuah cerita, terdapat tokoh utama yang dapat berperan sebagai protagonis atau antagonis, serta tokoh tambahan. Tokoh protagonis bisa memiliki watak yang baik, lemah lembut, atau bahkan sombong dan tidak peduli. Tokoh antagonis bisa memiliki watak yang berbeda dengan tokoh protagonis. Kalian dapat mengidentifikasinya setelah membaca suatu cerita sampai akhir. Selanjutnya, pembelajaran yang keenam, menyampaikan hasil identifikasi tokoh pada teks fiksi. Pada teks fiksi, ada tokoh protagonis, antagonis, dan tokoh tambahan. Setiap tokoh memiliki watak yang sama ataupun berbeda. Pada tokoh teks fiksi berupa fabel juga memiliki peran dan watak. Contohnya, dalam cerita Si Kancil dan Buaya, Kancil berperan sebagai tokoh protagonis yang berwatak cerdik. Alhamdulillah, selesai materi pelajaran ilmu pengetahuan alam dan bahasa Indonesia hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu berikan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.